Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silpa Farida Apriliani dari Fakultas Hukum akan membacakan artikel yang berjudul Agar Hati Tak Sekeras Batu. Saudaraku, sekali waktu barangkali kita pernah merasakan sulit sekali bersyukur. Hidup terasa hampa, banyak keinginan tak kunjung terpenuhi. Akibatnya, hati terasa keras dan membatu. Kesombongan menyelimuti kehidupan dari hari ke hari. Dan saat mendapat nasihat dari saudara, teman, atau kiai sekalipun, kita merasa digurui. Ketahuilah sesungguhnya kita tengah terjangkit penyakit kaswatul qalb atau hati yang membatu. Semakin banyak kemaksiatan kita lakukan, sesungguhnya semakin membuat hati kita mengeras dan membatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 74 yang artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sesungguhnya ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Maka kata Ibnu Qayyim, artinya hati seseorang yang telah kering dan membatu, ia bagaikan pohon yang mengeras dan mati. Keduanya hanya pantas dilalap api. Nauzubillahi min dzalik. Memang ada banyak sebab kerasnya hati. Qadhi Al-Fudail berkata, 3 peristiwa yang menyebabkan hati membatu: terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, dan terlalu banyak bicara. Bahkan, makan yang berlebihan merusak kesehatan badan. Ibnu Sina, pakar kedokteran Islam, mengerasi awal berkata, perhatikanlah konsumsi perutmu, sebab sebagai besar penyakit bermula dari makanan yang berlebih. Karena itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, istirahatnya badan dengan mengurangi makan, istirahatlah lidah dengan mengurangi berbicara, dan istirahatlah hati dengan mengurangi keinginan. Untuk menghindari qaswatul qalb, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita antara lain untuk pandai-pandai bersyukur. Suatu hari seseorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW kemudian berkata, maukah engkau kuberitahu cara untuk melembutkannya dan keinginanmu terpenuhi? Sayangilah anak-anak yatim, usaplah kepalanya, berikanlah mereka makanan dan makananmu niscaya. Hal demikian akan melembutkan hati dan melapangkan rezekimu. Hadis riwayat Tarbani. Maka ketika kita menjamu yatim, menawarkan mereka makan terbaik yang kita miliki, bukan saja ia melembutkan hati, namun mengantarkan kita pada hadis Rasulullah SAW lainnya, yaitu aku dan orang-orang yang mengurus anak yatim kelak akan berdampingan seperti 2 jari di surga. Cara lainnya adalah sering-seringlah berziarah kubur, tentu dengan niat yang benar. Rasulullah SAW berkata, aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang berziarah, sebab sesungguhnya ia akan melembutkan hati, melelehkan air mata, dan mengingatkan akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Ziarah kubur dengan tujuan mengingat akhirat adalah hal yang dianjurkan. Tersadarlah kita bahwa tidak ada yang pantas untuk sombong. Makanan terbaik kita adalah madu. Ia diproduksi oleh lebah. Pakaian terbaik adalah sutra. Sutra diproduksi oleh ulat. Hiasan terindah adalah mutiara. Mutiara diproduksi oleh kerang. Kesombongan macam apa yang pantas kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang diciptakan lebah, ulat, dan kerang itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Jasiyah ayat 37 yang artinya, dan baginya lah keagungan di langit dan bumi, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Selain memperhatikan yatim dan berziarah kubur, Rasulullah SAW menganjurkan untuk bersegera dalam melakukan setiap kebaikan. Hindari kemalasan, bahkan kata beliau SAW, sebaik-baik sholat adalah di awal waktu. Rasulullah SAW kemudian mengajarkan kita untuk berdoa, ya Allah, aku berlindung padamu dari kelemahan dan rasa malas. Pepatah berkata, pemalas selalu menanti hari mujur,
Padahal bagi seseorang yang rajin, tiap hari adalah hari mujur. Lalu, jika kita tetap merasa banyak keinginan hati yang belum terpenuhi, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada hak-hak orang lain yang belum kita tunaikan. Boleh jadi ada makanan yang tidak halal yang kita konsumsi dalam keseharian. Belajarlah untuk beristighfar, sebab azab terberat di dunia adalah ketika Allah telah mengunci lidahmu untuk berzikir dan beristighfar kepadanya. Bahkan, kata Ibnu Qayyim, yang artinya, apabila musibah yang engkau dapatkan panjang sekali, padahal tidak pernah berhenti engkau berdoa, yakinlah bahwa Allah saja hendak menjawab doa-doamu. Tetapi Allah hendak memberimu karunia lain yang bahkan engkau tidak memintanya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.